Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Rabbun karim wa anta dzu khulqin adim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangzur ilayya sayyidi binabdrahmu silati lil khadratil aliyah amma batu. Kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga kepada Bapak Ibu pengamal sholawat wahidiyah yang saya muliakan, dan pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan yaitu kuliah wahidiyah. Mudah-mudahan dengan kuliah wahidiyah ini sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi para pemirsa yang budiman. Sebelum saya melanjutkan tentang kuliah wahidiyah, terlebih dahulu jangan lupa Bapak Ibu untuk menyentuh subscribe, like dan bagikan. Dan di sini saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, melainkan saya hanya memberikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jauh kita sebelum mengenal yaitu amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya. Banyak sekali yaitu amal-amalan kita, baik itu yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berhubungan terhadap sesama manusia. Banyak sekali amalan-amalan kita yang di dalam niatnya itu masih kurang tepat dan kurang sempurna. Dan ini saya rasakan sebelum saya mengamalkan sholawat wahidiyah. Ini saya berbicara yaitu dengan pengalaman pribadi saya. Sebelum saya mengamalkan sholawat wahidiyah, jauh sekali apa yang namanya yaitu lillah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh sekali apa yang namanya billah, kita merasa bahwa semua amal ibadah itu adalah fadl ataupun atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu kita belum mengenal yaitu lillah dan billah. Kita mengenal hanya sekedar teori saja secara tekstual, tetapi di dalam pengeterapan hati kita masih jauh apa yang dinamakan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa kita di dalam beribadah mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mengaku bahwasanya kita mampu untuk beribadah, bahwasanya kita ini mempunyai kekuatan sehingga kita bisa menjalankan satu amal ibadah, tapi kita tidak merasa bahwa semua itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di dalam kajian ilmu tasawuf, ini masih dalam keadaan riya, pamer, sum'ah supaya didengar orang, ataupun kita masih takabur, masih berbangga diri terhadap banyaknya satu amal ibadah. Ini yang terjadi pada diri saya pribadi sebelum saya mengenal yaitu amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
untuk mengeterapkan lillah dan billah ini memang sangat sulit sekali, yaitu membutuhkan suatu kesadaran tingkat tinggi. Tanpa adanya kesadaran tingkat tinggi, maka kita tidak bisa yaitu mengeterapkan yang namanya lillah dan billah. Dari manakah kita mendapatkan satu pengeterapan kesadaran tingkat tinggi ini? Yaitu berawal dari kita membersihkan hati. Membersihkan hati dari ego, membersihkan hati dari nafsu ananiyah yang merampas hak-haknya Allah, kita rampas, yaitu menjadi hak kita. Sehingga kita mengharapkan satu pengharapan, seandainya Allah tidak memberikan satu jasa ataupun imbal balik, maka kita tidak akan menjalankan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letaknya sebelum kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka dengan amalan sholawat wahidiyah beserta ajarannya, kita dituntun yang pertama yaitu dengan membersihkan hati dengan membaca sholawat yang memang itu sudah disetting untuk membersihkan hati agar hati kita sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan sholawat wahidiyah yang bertujuan untuk makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hati dari ego, dari rasa keakuan, maka disitulah kemurnian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencapai semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mengeterapkan lillah dan billah serta lir rasul dan bir rasul ini adalah sangat sulit sekali, maka perlu adanya yaitu suatu alat ataupun pencuci hati agar hati kita betul-betul sadar dan merasa bahwasanya segala sesuatu itu, apapun yang kita lakukan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh merasa mengaku memiliki daya kekuatan, melainkan semua itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih tahapan lillah dan billah, belum tahapan lir rasul dan bir rasul, lil ghaus bil ghaus, dan seterusnya. Ini perlu kajian yang membutuhkan suatu bimbingan seorang guru mursyid. Mursyid yaitu mursyid yang kamil, bukan hanya sekedar mursyid kamil, mursyid yang sempurna, tetapi seorang mursyidul kamil mukamil, yaitu mursyid yang sempurna yang mampu menyempurnakan seseorang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah sedikit penjelasan tentang kuliah wahidiyah beserta ajarannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya. Di sini saya apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak keluar dari nafsu pribadi saya, tapi betul-betul suatu hidayah, suatu taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat syafaat pertolongan dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadikan ilmu yang manfaat bagi diri saya dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.